Andi mencium bau bunga semerbak yang memenuhi kamarnya. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya jongkok dan melihat Andi tertidur. Alkisah cerita kali ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang adik perempuannya dibunuh secara misterius. Suatu hari, adik perempuan Andi ditemukan meninggal di sebuah gang kecil. Adiknya hanya berumur 7 tahun saat itu. Malam yang gelap dan hujan yang turun seakan membantu pembunuhnya untuk menghapuskan jejaknya. Adiknya ditemukan dalam keadaan muka yang pucat dan mata yang terbuka melihat ke arah langit. Merasa tidak rela mati dengan cara seperti ini. Polisi tidak pernah menemukan pelakunya. Adiknya hanya bisa menerima kenyataannya itu di dalam kuburnya. Andi yang sayang dengan adiknya hanya bisa menangis histeris pada saat pemakaman dilaksanakan. Di rumah, Andi tinggal dengan keluarganya yang cukup besar. Ada ayah dan ibunya, ada paman dan bibinya, ada 3 sepupunya lagi, dan ada dirinya sendiri dan adik perempuannya. Tetapi setelah kematian adiknya, Andi selalu merasa rumahnya itu kosong dan sepi. Walaupun anggota keluarganya yang lain tetap melakukan kegiatannya seperti biasa. Tidak lama setelah pemakaman, Andi mulai mengalami kejadian yang aneh. Jendelanya seakan ada yang mengetuk atau bahkan menggaruk. "Siapa?" Andi bertanya sambil membuka korden jendelanya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Andi yang takut langsung melaporkan kejadian itu kepada ibunya. Tapi tidak ada yang percaya omongan anak kecil. Apalagi setelah melihat keadaan Andi yang cukup terpukul setelah kematian adiknya. Suatu malam, Andi mendengar jendelanya diketok-ketok lagi. Dengan tangan gemetaran, dia mencoba untuk membuka kordennya sedikit untuk mengintip. Andi mundur dan terduduk di lantai setelah melihat keluar. Di luar, Andi melihat ada sosok anak perempuan dengan muka putih pucat dan baju merah darah. Rambutnya panjang terurai, tidak karuan. Untungnya, sosok itu hanya mengetuk dari luar jendela sambil menatap ke mata Andi, seakan meminta izin untuk masuk ke dalam kamar. Setelah perasaan takutnya reda, Andi sadar sosok anak perempuan itu adalah sosok adiknya. Perlahan, Andi membukakan jendelanya dan melompat ke ranjangnya untuk menjaga jarak. Lalu sosok adiknya itu masuk perlahan ke kamar dan jongkok di ujung kamarnya. Begitu sosok adiknya masuk, Andi mencium bau bunga semerbak yang memenuhi kamarnya. Sosok itu tidak berkata apa-apa, hanya jongkok dan melihat Andi tertidur. Paginya, sosok itu sudah tidak ada lagi di kamarnya. Yang tersisa hanyalah jejak kaki yang basah dan berlumpur di ujung kamarnya. Kejadian itu tidak membuat Andi merasa kesepian lagi. Setiap malam, Andi membuka jendelanya dan membiarkan sosok adiknya itu menemani tidurnya. Sampai suatu hari, sewaktu Andi membuka jendela, sosok itu masuk dan langsung menggenggam lengan Andi. Andi kaget dan bertanya, "Kenapa, Dek?" Sosok itu tidak menjawab dan hanya menunjuk foto keluarga yang ada di meja belajar Andi. "Hah? Kenapa fotonya? Kenapa, Dek, fotonya?" Sosok itu hanya menatap Andi dan tetap menunjuk ke foto keluarga. Andi yang masih bingung kembali bertanya, "Kakak nggak ngerti, Dek, maksudnya apa?" Sosok itu tiba-tiba berteriak dengan keras dan menghilang.
Andi yang syok terdiam di tempat. Sampai sekarang, dia masih belum mengerti apa yang diinginkan oleh adiknya. Dia pun mengambil foto keluarga yang ditaruh di meja belajarnya. Kok kacanya pecah? Kayaknya kemarin gak apa-apa deh. Loh, ini pecahnya persis di muka paman. Andi seakan tersadar. Dia mulai mengerti kenapa adik perempuannya terus datang ke kamarnya. Apa mungkin adiknya ingin membalaskan dendam ke Sumat, dan pamannya sendirilah yang telah membunuh adiknya. Andi tidak berani untuk menyuarakan penemuannya ini, karena tidak akan ada yang percaya. Dia hanya bisa menyimpan di dalam hati dan merencanakan pembalasan dendam adiknya. Paman, ayo kita jalan-jalan. Mau kemana, Di? Aku kepengen lihat laut. Oh ya sudah, ayo, kebetulan paman juga gak ada kerjaan. Pamannya yang mengiyakan karena merasa senang keponakannya ini mulai membuka dirinya lagi. Andi tahu, di dekat sini tidak ada pantai. Cara satu-satunya melihat laut adalah pergi ke sebuah tebing di pinggir laut. Sesampainya di sana, Andi yang berpura-pura menikmati laut selalu memperhatikan pamannya. Pada saat pamannya berdiri di ujung tebing dan menghirup udara laut yang segar, Andi langsung mendorong pamannya. Karena tidak menyangka, pamannya jatuh ke bawah tanpa perlawanan. Tebing yang penuh dengan bebatuan yang tajam seakan menjadi gambaran nasib pamannya. Andi bahkan sempat menjulurkan kepalanya dan memastikan pamannya sudah mati. Ketika polisi datang, Andi menangis sambil memberikan penjelasan. Paman jatuh. Polisi mempercayai Andi karena memang kondisi di sana yang cukup licin. Orang tua Andi tidak mengajak Andi ke pemakaman pamannya karena takut Andi menjadi syok, apalagi setelah kematian adik perempuannya. Andi yang tahu kebenarannya hanya tertawa sendiri di kamarnya. Merasa senang karena berhasil membalaskan dendam adiknya. Malamnya, Andi menunggu kedatangan adiknya. Dia ingin membagi cerita keberhasilannya dengan adiknya. Akan tetapi, adiknya tidak pernah muncul. Andi pun tidur sambil membuka jendela kamarnya. Tengah malam, Andi terbangun karena mendengar suara jeritan dan tangisan adiknya. Andi duduk dan melihat adiknya sedang berlutut di ujung kamarnya sambil mencakar mukanya sendiri. Mukanya penuh dengan darah. Kamu kenapa, Dek? Apa yang sedang kamu lakukan? Adiknya teriak berkali-kali sambil terus mencakar wajahnya. Andi ketakutan dan pingsan. Besoknya, Andi yang masih kebingungan dengan sikap adiknya tidak tahu hal buruk apa yang telah dilakukannya. Andi pun meminta kepada ayahnya untuk berziarah ke makam adiknya, agar bisa bertanya kepada adiknya. Begitu sampai, Andi terpaku diam. Syok, kaget, bingung, semua perasaan bercampur aduk. Dia sadar hal apa yang telah dilakukannya. Pamannya dikubur bersama dengan adik perempuannya. Setelah itu, adiknya tidak pernah lagi menemui Andi.